Ini nggak ada suaranya. Enggak ada, Bapak. Oh, Nah, saya kira Belum, kamu Pak. belum klik yang share sound itu di Zoom-nya. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada, belum ada suara. Belum ya, bukan nggak ada. Harusnya ada suara tuh bagus tuh kalau ada suara. Iya Pak, Hmm, nanti ditambahin deh Pak. Nah, biar dia iya, mikir Pak. lagi ada nambahin suara gimana Noted, ya. noted, Pak. Noted, Pak. Oke. Oke, silakan jelaskan. Oke, mulai dari halaman depannya, kita mulai belajar dulu. Namanya SPL, SPLDV-pedia. Kita mengambil Kenapa? materi SPLDV. Kenapa begitu? Mau kayak Eh, Tokopedia ya? iya, Pak. Diskusi kita berdua sih, Pak. Mau apa nih? SPLDV-pedia bagus sih, gitu, Pak. Ya, oke. Nah, kalau mulai, pencet tombol play. Tombol play. Kalau di Hmm, sembarang tempat bisa masuk apa enggak? enggak, Pak. Jadi Enggak hanya pakai tombol play gitu pilih-pilih. ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, langsung masuk ke daftar menu. Nih, daftar menu ada pendahuluan, materi, latihan soal, evaluasi. Nah, di atas ada About Us, daftar pustaka, sama keluar, close. Nanti ke halaman yang depan tadi. Sorry, Oke, ini temanya tema apa, Mel? Ngangkat tema tentang apa? temanya apa ya, petualangan gitu, Pak? Saya kira tidak bertema, Pak. Sebenarnya nggak salahnya kita temanya, Pak. Nggak Oke, lanjut. berkonsep gitu, Pak. Oke. Kita mulai dari About Us dulu kali, Pak. About Us, Boleh. ya. Nah, nanti muncul kita bertiga nama-namanya sama fotonya belum dimasukin. Nah, Terus kalau saya mau di mana kembali, saya? Kok nggak ada saya? oh iya, Wah, parah banget Meli sama Hasya nih. Saya dilupakan nih, ya. oh Nanti nanti ntar dulu. ditampilkan lagi Nanti untuk next deh yang Pak. nggak harus sekarang juga Hasya Hasya ngasih masukan dulu. Jangan sampai nanti Iya, nggak kelar kuliahnya ini, ya. nanti Nanti tambahin next tombol ditambahkan, next Pak. ya, tambahkan juga untuk dosen pengampunya saya dengan Bu Dwi. Tambahkan juga untuk yang validatornya nanti, ya. Nah kan kita belum dapat validator Pak, makanya belum dimasukin Ya, Pak. ngeles aja Hasya nih. Kasih kasih page kosongan bisa Hasya. Dosen pembimbingnya. Lalu ada validator kan bisa Hasya. Aduh, Siapa? Kadal kadal catat, Pak. dibuayain ya nggak bisa lah. Ya guys. Ayo lanjut silakan. Oke, kalau mau kembali ke beranda, Oh pencet ini berarti tombol rumah. home-nya ini ya. Home-nya ini. Iya Iya, Pak, Pak. home-nya ini Oke, Pak. good. Lanjut. Langsung ke daftar pustaka, tapi daftar pustakanya kita belum masukin. Tuh bisa Hasya. Tinggal tambahin selosong doang. Bisa aja ngeles ya Hasya nih. Kan Terus kalau lanjut. ini nanti kita materinya belum selesai Pak. Iya, paham saya. Terus. Oke, masuk ke pendahuluan, Pak. Hmm. Pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada 3 bagian, ada kompetisi awal, ada capaian pembelajaran, terus yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Nah, ini tombolnya juga Oke. bisa. Terus kembali ke beranda, masuk ke materi. Sebenarnya kita materi masih sedikit banget, Pak. Ya, nggak Masukinnya apa-apa. Kan baru tahap apa ya, Pak? awal ini. Sebenarnya Nah di baru ini sini doang, konsep doang, Pak, materi. Ya, nggak apa-apa. Rencananya akan tampil apa lagi materi? Rencananya. rencana nanti Rencananya, nanti bakal ada aplikasinya Pak. Nanti kalau pencet di sini nanti ke aplikasi SPLDV-nya. Terus kalau di Aplikasi sini itu nanti maksudnya ini terapan dalam solidaritas untuk kehidupan nyata gitu. sehari-hari. Iya, mm-mm, Oh, gitu. Oke, enggak, oke. mm-mm. Kalau metode maksudnya? metode buat Metode nyelesainnya. Metode? Buat penyelesaiannya, Pak. nyelesainnya yang kayak Oh, oke. substitusi, Ya, ya. eliminasi, Oke. gitu-gitu Itu Pak. Nah, udah. bentuknya penyampaian metodenya berupa cara-caranya atau kayak latihan latihan untuk menyelesaikan masalahnya dengan metode itu. Cara-caranya, Pak. Nah, Iya. berarti bedanya sama konsep apa? Konsep itu apa tadi isinya rencananya? Konsep itu ininya, Pak. Kayak tiga variabel, 3 variabel, 2 variabel, maaf, Pak, maaf. 2 variabel, Mhm. terus eh, cara bedain 1 variabel sama 2 variabel persamaannya tuh yang kayak gimana sih? Gitu. Jadi lebih ke kayak pendefinisiannya. Iya. Definisi. Oke. Kenapa nggak tulis definisi aja? Definisi, definisi.
Terus Boleh metode Pak dulu, nanti. baru aplikasinya. Kan aplikasi kan ngasih contoh nyata. Berarti kan ada kasus kan Lagi. ya, kira-kira ya. Nah, Iya, mungkin kalau saran saya di situ, ini langsung ya masukkan saran ya, jadi nggak berulang ya. Jadi saran iya saya di Pak. sini masukkan pertama mungkin definisi atau apa jangan konsep ya, namanya apa, deskripsi bebas ya. Lalu metodenya, lalu ada aplikasiannya gitu. Gitu ya. Oke, rencana begitu ya. Oke, lanjut. Oke. Oke, kita kembali ke Brenda lagi. Nah, untuk latihan soal kita Iya sama Pak. evaluasi kita belum masukin, Pak. Hmm. Jadi nanti di materi ada contoh soal karena ada latihan soal di sini. Oh Contoh iya, iya. soalnya misalkan tadi tuh masalah lalu pakai metode apa cocoknya kan jadi ada metode yang pertama eliminasi lalu substitusi grafik dulu ya pakai grafik ya pakai grafik nggak Substitusi. Ya, grafik terakhir, Pak. ya pokoknya tiga metode kan. Hmm, Elim lalu substitusi lalu grafik lalu ada campuran elim sama substitusi gitu kan ya. Nah, berarti kan metode yap. nanti bagi empat slot tuh. Sehingga nanti saat menyelesaikan suatu masalah, peserta akan, oh saya pakai metode yang ini nih, biar cepat selesai misalnya gitu. Tinggal pilih kan gitu ya. Oke, latihan soal nanti ada partnya sendiri gitu kan ya. Iya, Rencana Pak. soalnya mau seperti apa? Pilihan gandakah, uraian, atau mencocokkan atau apa? Nah, itu belum Emang kita bisa bicarakan lagi, Pak. berbeda-beda nggak boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Cuman saran saya, yang kamu kembangkan di bagian di sini, baik materi, latihan soal maupun evaluasi itu, berdasarkan analisis kebutuhannya. Misalkan si siswanya itu, dia ada masukan dalam analisis kebutuhannya itu, dia lebih masuk kalau ada video yang bisa di setel berulang-ulang. Nah, berarti tambahkan video di materinya. Iya Pak. Nyambung ya? Jadi kamu lihat lagi Oh, analisis kebutuhan kamu saat wawancara atau lihat dari angketnya apa sih fitur yang bisa diangkat atau ditambahkan dalam media ini sehingga nanti akan melengkapi kebutuhan si pengguna dia butuh video ya tambahkan video dalam sini dia butuhnya penjelasan berurut dari mulai tahap per tahap gitu apakah si penggunanya mengisi satu isian dari tahapan itu atau dijelaskan hanya step by stepnya saja nggak apa-apa yang jelas sesuai kebutuhan dari yang sudah diambil di tahap sebelumnya gitu ya Kalau misalkan videonya dari YouTube gitu boleh Pak? nggak apa-apa ditambahkan di situ captionnya atau citasinya dari mana gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau bikin itu akan sangat baik. Cuma kalau misalnya waktunya cukup ya silahkan cuma ditambahkan catatan ngambil dari mana gitu ya biar tahu sumbernya. oh iya, Oke? Bapak kan juga nyaranin pas kita awal-awal setelah observasi sekolah tuh untuk menggunakan animasi ya, Pak. Iya Nah, animasi itu betul. berarti kayak berbentuk video yang Bapak bilang tadi gitu ya, Iya saran Bapak. boleh juga, boleh animasi video, video animasi atau hal yang lainnya. Intinya gini, akan sangat baik kalau kamu membuat sendiri. Kalau nggak Hmm. bisa atau bukan nggak bisa ya sebenarnya, nggak cukup waktunya lebih Nggak cukup. tepatnya. Ya kalian bisa saya yakin, cuma waktunya kurang gitu ya. Nah, kalau waktunya nggak cukup, silahkan ngambil dari tempat lain, tapi di catatan kalau ini ngambil dari mana. Dituliskan di dalam medianya, jadi orang tahu, oh ini notif dari sini. Misalkan kalian ngasih tahu cara penyelesaian dengan GeoGebra, misalkan ada videonya, tempel aja, tapi ada tulisan dari sumbernya apa gitu. Ya, Oke, oke, Bapak. good. Ada lagi yang ingin sampaikan? Kalau Sebenarnya ini kan kita depannya pakai video ya Pak. Hmm, Nanti kalau misalnya buat tampilan di sananya nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa. Oh iya, nih. Udah Pak, Nggak cukup Pak. apa-apa kok. Kalau saya prinsipnya, kalian punya cara. Cara saya adalah nyiapkan video dulu Pak, pengantar supaya orang tertarik materi ini. Gitu kan ya, kira-kira mesti gitu kan? Ya udah nggak apa-apa, sampaikan aja. Nanti kan begitu orang, ini kayak modelnya kayak kalau video tuh apa yang di depan itu trailernya ya, Hmm. supaya orang tertarik mau pakai aplikasi kamu kan. Nah ini nggak apa-apa, itu hanya gaya penyampaian aja kok. Oke, ada lagi sampaikan? Sudah Pak, cukup. oke, sebenarnya udah cukup, Pak. Nah, saya mau nanya tentang aplikasi lektoral saya. Nah, mendingan nanyanya sekarang apa setelah semua presentasi aja, Pak? Nanti aja biar bareng-bareng. Oke, Coba lihat coba, Pak. susunan menunya dulu. Hasya, lihat susunan menunya di atas. Nggak yang sebelah kiri. Ini Pak, Ya, saya mau lihat. Nah, ya ke atas. Di minimize dulu yang lainnya tuh. Yang metode dikecilin. Saya mau lihat susunannya. Iya, ya, good. susunannya acak Pak.
Iya, nggak apa-apa. Itu saya mau lihat isinya aja. Oke, ini bentuknya page semua ya. Betul ya? Iya, Ya, page. Lalu dalam page ada apa? Coba plus, diklik. ada fotonya, terus Ya, satu button. halaman, misalkan contoh yang bagian home, nanti ada foto sebagai latarnya kah atau apa bebas gitu ya. Lalu Iya, bagian yang metode coba, yang dari sini mana? Konsep, 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 konsep satu. Ya, ini ada foto konsep satu yang ini. Kalau yang halaman kedua dari konsep yang mana? Oh, ini pendahuluan, jawab pendahuluan. Pendahuluan satu, dua, tiga. ini Pak, dia pakainya pendalaman satu tuh kayak halaman satunya gitu. Nanti pendalaman dua Ya, halaman itu. ya. Jadi timnya Hasya ini dia maunya per page nanti untuk pindah ke page-nya pakai tombol next, langsung merujuk kepada halaman yang dituju langsung gitu kan ya? Iya Pak. Ya, jadi bisa digunakan ini nggak apa-apa, ya, oke, nggak ada masalah selama nanti tidak ada errornya gitu ya. Nah, untuk menambahkan tombol ya tinggal pakai button, lalu ada perintah on mouse click go to, ya, on Iya, MCLK go to itu on mouse click go to ya. Jadi saat diklik iya, mouse-nya akan mengarah kemana. Nah, nanti tinggal ditambahkan halaman mana yang dituju. Itu ya kira-kira ya. iya Pak. Ya, kira-kira gitu. Oke. Apa namanya? Ada lagi kelompok tiga yang disampaikan? Cukup Pak. Cukup, baik. Coba ke atas lagi. Tadi masukannya sudah jelas ya, beberapa dari masukan untuk desainnya. Pertama, kalau untuk tema ini sudah baik. Tiap halaman ada gambar yang memang seirama dengan temanya, gitu ya. Bagian menu awal mana? Tampilan menunya? Ini Pak, dia dalam bentuk video gitu. Bukan, bukan. Yang tadi, yang ada menu tadi. Yang ada latihan soal, materi. Oh, Nah, ini. Ini yang tanggung ada tulisan menunya yang tanggung. Kenapa nggak dibuat latarnya seperti pendahuluan, ada kotaknya gitu? Bukan, bukan ini. Yang tadi. Yang tadi, yang tadi. Yang menu. Ada pilihan-pilihan tombol kan ya? iya. Nah, ini menunya ini kayak tanggung. Tanggung kok sendirian di situ gitu loh. Nggak ada Ini. wadahnya. Yang lain ada wadahnya tuh. Oh, Coba dibuat wadahnya iya, satu, bentuknya bebas gitu ya. iya Terus, Pak. ini sudah konsisten. Konsisten ini sebagai menu home-nya atau landing page-nya gitu ya. Nah, di dalam pertengahan perjalanan orang pakai ini, misalkan bagian pendahuluan, coba diklik. Nah, klik masuk Sini ya Pak. pendahuluan ke pendahuluan satu ya, gitu ya. Ya, boleh. Iya, Nanti kan dia masuk pendahuluan satu. Nah, kelompok ini tidak menggunakan simbol tutup di bagian kanan atas. Jadi memaksa pengguna untuk next atau balik ke home. Ya nggak apa-apa, itu salah satu pilihan yang bisa dilakukan gitu ya. Artinya memaksa orang itu eh, harus next atau balik ke pilihan menu tadi gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau nanti mau pakai yang kelompok lain mau pakai tombol X, ya harus konsisten. Coba klik tombol home-nya. Nah, misalkan tombol X ini artinya apa? Keluar kan ya? iya, Keluar aplikasi kan ya? iya Pak. Nah, kalau tombol X ini keluar aplikasi, maka setiap muncul tombol ini harus keluar ke aplikasi, nggak boleh berbeda makna. Nyambung ya? Kayak tadi juga, tombol home harus berarti ke halaman ini, nggak boleh ke halaman yang lain. Namanya konsistensi dalam penggunaan apa ya namanya? Icon atau navigatornya, simbol navigatornya. Gitu ya. Terus kalau yang tanda buku itu apa? How to use-nya atau apa? Apa referensinya? Ini Pak, Yang tengah, yang tengah. ini daftar pustaka Pak. Nah, berarti yang kurang adalah how to use-nya. Hmm, Bagaimana orang menggunakan ini, gitu ya. iya Ditambahkan Pak. satu tombol atau satu halaman untuk how to use-nya. Oke, Eh, cukup kelompok tiga. Terima kasih banyak. Beliau plus dulu kelompok tiga ini. Standar cukup tinggi kayaknya kelompok tiga ini buat yang lain ya. Silakan stop share. iya. Baik, berikutnya.
Untung bukan saya Pak, kata Cia yang pertama. Siapa yang mau? Kelompok 6, Debi. Boleh, Debi. Halo Debi, udah siap belum ya? Ya, Eh, sebenarnya si lektornya masih itu dan yang aku bilang Kenapa ada. Debi? Kenapa lektornya Debi? lektorannya masih bermasalah gitu, tapi desain di Canva tuh sebagian udah ada Pak. Jadi Ah, Iya, Canva aja. errornya di lektorannya. Ya Canvanya dulu aja. Kan kita Oh boleh. lagi progres tahap desain, belum tahap develop. Oh, oke. Boleh deh tampilin itunya. ya, baik Pak sebentar. Setelah kelompok 6, kelompok berapa nih? Kayaknya Anin siap nih, Anin kayaknya. Empat, Pak, empat. Oh, 4. Oke, Ais gitu dong. Masa nunggu dua temennya dulu. Habis 4, saya tuh pengen lihat Anin tampil nih. Mana Anin nih? Iya Pak. Ya, good. Gimana Debi? Bisa kah share screen? Ya, sebentar lagi mau share screen. Oh baik. Jadi habis ini 4, lalu 1 ya. Lalu kayak Dustin udah siap, Dustin nih kayaknya nih. Nah, diam artinya setuju tuh. Udah berarti habis Anin kelompoknya Dustin. Terakhir berarti bintang ya. 2 ada belum 2? Ah, oke. Oke. Silakan, Ini silakan. baik Pak. Izin presentasi. Jadi ini tampilannya baru di Canva-nya aja. Jadi di Hmm. apa namanya di lektorannya tuh masih error gitu. Jadi masalahnya di lisensinya Pak. Ya, oke. Nah, oke. Jadi ini kita namainya Lineation Adventure. Nah, Hmm. eh, ini nanti isinya e-modul serta video pembelajaran mengenai persamaan garis lurus sesuai yang kemarin ya request dari gurunya kan minta ada video. Nah, eh boleh pencet next, next. Oke, nah jadi ini nanti ada pendahuluan, materi, latihan soal, evaluasi, kemudian about us, dan how to use. Nah cuma ini sepertinya masih ada tinjauan untuk revisi, kemarin belum sempat diskusi lagi. Apa namanya? Ngebedain latihan soal dan evaluasi itu latihan soal ini lebih ke contoh soal, sedangkan evaluasi lebih ke latihan soal untuk siswanya. Jadi siswanya ngerjain sendiri, baru nanti ada pembahasan seperti itu. Nah, nanti di materi ini termasuk ada video. Nah, kemudian eh, about us nanti isinya anggotanya beserta nanti ada Bapak serta Bu Dwi dan ada how to use. Yang kurang di sini daftar pustaka. Oke, itu belum ditambahkan. Next. Nah, ini boleh Debbie dijelaskan? Iya, ini sebenarnya ini sih ya Pak kayak misalnya nanti kan di materinya itu kan ada subbab-subbabnya. Nah, jadi itu di setiap subbab nanti bisa mencet tiap tiap tombol bintang di rumah ini gitu Pak. Di sana kan ada gambar-gambar ada banyak bintang-bintangnya. Maksudnya itu menunjukkan nanti subbab-subbab materinya itu bisa diklik dari tombol situ Pak. Hmm. Oke, Ya, lanjut. lanjut. Eh, Maaf, ini ada yang Ya, lupain tadi di, udah. dia maafin Debi, tenang aja Debi. Tegang ya, banget Debi kayaknya. nah ini rancangan materi yang apa namanya menentukan gradien, tetapi ini belum belum ada isinya, jadi masih baru template-nya aja. Nah, next. Jadi nanti materinya ada di sini. Kemudian ini tampilan untuk contoh soal, lebih tepatnya ini contoh soal yang sudah ada pembahasannya. Next. Ini salah lagi tuh. Maaf urutannya Nah, tenang Nah, aja Debi. lupa ini yang masih belum dihapus. Ya, oke iya. lanjut. Sama ini nanti ada how to use-nya di sini. Belum Eh, dilengkapin. ya, next. Ya, ini about us-nya, cuma di sini belum ada tempat untuk
Bapak sama Ibu Dwi. Ada di Eh, slide berikutnya ada nanti. oh, ada ya? Oh ya, Ya kan ya. ini profil mahasiswa doang tuh di situ. Oh iya, oke. Oh iya Pak, tapi saya mau tanya Pak, di sini NIM-nya perlu ditambahkan atau tidak sih Pak sebenarnya? Nggak apa-apa, bebas. Kalau ini kan menyesuaikan kalian aja. Nggak Oh, ada aturan baku kalau ini mah. Oh, oke, baik. Next, Dewi. Ini Nah, ini cuma belum nanti Prof. ditambahin karena ya belum sempat ditambahin Pak. Cuma ini buat profil dosennya maksudnya nanti. Ya. Kemudian next. Kayaknya bentar. Sebenarnya kayaknya sih udah ya kurang lebih untuk Ya, kurang apa lebih sampai sini. model-model desain-desainnya. Iya. Soalnya ini kayaknya kebanyakan desain yang belakang-belakang ngulang dari yang Nah, depan. templatean dari Canva-nya gitu, Pak. Baik. Eh sama ini Pak, saya sekalian mau tanya juga untuk video pembelajaran itu, kalau misalnya ngambil dari YouTube ditaruh di situ, kira-kira ada pelanggaran hak cipta nggak Pak? Atau lebih baik Nah, bikin sendiri? tadi seperti di awal, baiknya bikin sendiri. Kalau enggak, kalau saya berprinsip selama dicantumkan sumbernya dari mana dan tidak ada unsur apa kalau di YouTube tuh monetisasi apa? Ya uang itulah. Monetisasi. Ya Oh, itulah. iya. Saya pikir nggak ada masalah. Karena kan kita tujuannya bukan untuk ini ya, dagang ya, apa namanya? Ada keuntungan ya. Iya. Jadi selama dicantumkan saja sumber dari mana, insya Allah nggak ada masalah sih harusnya. Oh, baik Pak. Selanjutnya mungkin ada masukan dari Bapak. Baik, oke di slide awal dulu Debbie, coba dilihat. Bagus ini. Lineation atau liquation. Tadi ada nanti disepakati namanya ya. Yang Ya benar Pak, lineation lineation Pak. harusnya Nah, ada lupa liquation. diganti. Baik. Ini bagusnya nih, temanya adalah camper van bagusnya. Jadi kayak keluarga yang lagi mau camping, kan lagi happening tuh ya. Camping pakai mobil sekeluarga, pokoknya kayak gitu. Ini bagus nih. Emang gambaran itu sebenarnya bagus banget gitu ya. Jadi bisa diangkat tema itu dan memang kayaknya sangat baik gitu ya. Terus next lagi, coba. Startnya ini oke. Nah kalau udah berhubung dengan camper van, ini udah oke nih benar. Sudah jelas seperti layaknya di kalau kita lagi camping atau hiking, dia ada papan penunjuknya atau papan namanya gitu ya. Nah pertanyaannya ini nih yang about us sama how to use. Kenapa nggak jadikan satu di bagian itu? Karena kalau udah tanda gambar panah itu orang stigmanya adalah next sama previous gitu Debbie. Ya Bung ya. Kalau saran saya di bagian bawah atau boleh dikasih simbol apa di bagian lain gitu ya. Jangan jangan gambarnya tanda panah kanan sama kiri. Bikin aja yang lain gitu ya. Nah, boleh di bagian kayak apa namanya? Ini kan ada jalan ya. Ya Nah, Pak. boleh bikin kayak papan nama jalan di ujungnya ada about us atau apa gitu. Boleh juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oh, baik. Jadi mungkin kayak dibikin papan jalan kecil gitu ya. Soalnya kan Boleh. Ya di bagian situ. yang ini nggak Ya. apa ya, nggak seurgent yang ini Pak, kan Ya, Pak? betul, betul. Mendingan dibuat papan sendiri tapi bukan tanda panah aja. Akan berbeda Oh, makna baik. nanti. Gitu ya. Jadi Baik boleh Pak. dibuat atau boleh bentuk apapun yang jelas jangan tanda panah aja. Karena nanti beda makna. Oke? Lanjut, Oke coba Pak. di bagian pendahuluan. Bagian materi pendahuluan ada yang banyak rumah itu. Yang banyak rumah. Ah Nah, ya. ini. Nah, ini bagusnya jangan rumah tapi tenda. Kan tadi kan kita kalian udah menampilkan kayak tenda orang lagi petualang gitu ya. Nah, ini tenda, tenda 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bahkan kalau dimungkinkan nanti kayak semacam kayak naik gunung di ujungnya apa. Kalau saya mikirnya kayak film Dora itu yang dia tujuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ini bagus nih. Ini sangat bagus ya menurut saya. Nah, nanti pikirkan kembali untuk tenda. Yang kedua adalah saat sudah ada 5 pos di sini, 5 titik yang akan dituju gitu ya. Apakah saat di awal
hanya titik satu yang hidup, yang lainnya mati. Rencananya gitu. Gimana? Atau semuanya hidup bisa klik sembarang? eh Rencana, maksudnya setelah satu udah atau bisa lanjut ke berikutnya gitu Pak? Atau gimana? Bukan. Saat di awal masuk halaman ini, apakah semua bisa diklik langsung? Atau harus satu dulu diklik, yang kedua baru aktif setelah satu selesai, yang lainnya mati dulu. Oh, saya kepikirannya eh apa ya, niatnya itu boleh bisa diklik semuanya, tapi kalau misalnya apa, satu udah bisa, di dalam opsinya bisa langsung lanjut ke dua. Jadi nggak harus Hmm. balik ke halaman ini dulu. Jadi Hmm. menyambung. Ya, kenapa saya tanyakan? Karena terkait dengan lintasan belajarnya nanti. Ya, Oh lompatan iya. belajarnya. Kalau dibuatnya semua bisa kebuka, berarti tidak ada materi prerequisite untuk setiap titik. Nyambung ya? Tapi Oh kalau iya. dibuat harus ke satu dulu baru kedua, maka materi pertama selesai dulu. Dia punya bekal untuk materi kedua dari materi yang pertama. Jadi dibuat lintasan Oh, belajarnya tuh mau seperti apa gitu ya. Silakan ditentukan untuk Zidan sama Debbie aja. Saya hanya masih masukan kalau dibuat seperti ini, kalau dibuat ada urutan, maka baiknya dia harus ke satu dulu baru kedua. Jadi pas lagi di awal satu yang hidup, yang lainnya nggak bisa diklik apa buram ya. oh buram, gelap Ya, gitu. ya, Oh, jadi nggak bisa diklik. Begitu satu selesai, lalu duanya terang lagi, satu terang. Yang 3, 4, 5 masih buram, masih ngeblur, sorry, bukan buram, ngeblur ya. Nah, lalu begitu dua selesai, ketiga, tiga nyala, 4 sama 5 redup, kayak gitu kira-kira. Kalau mau step by step, kalau memang materinya adalah harus belajar satu dulu, baru kedua. Kayak tadi misalkan ini kan apa materi tadi, PGL ya, PGL, kurikulum PGL. ya PGL ya. Misalkan langsung apa dulu nih sebelum kedua. Jadi silahkan tentukan pos-posnya materinya. Tapi kalau mau dibuat seperti itu kan lebih baik. Jadi ada satu kemampuan awal yang dimiliki sebelum masuk ke tahap kayak kayak level ya, next level gitu ya kira-kira. Oke, jadi dipahami ya. Bisa Pak. Ini bagian materi, ini masukan. Tapi kalau misalkan Pak saya nggak bisa begitu Pak, saya maunya konsep begini ya silakan aja gitu ya, nggak ada masalah kalau saya. Ya. Terus kenapa bintang? Ya, oke. Nah, ini materi ya, berarti ya, materi tok gitu ya. Oke, lanjut. Dalam materi ada contoh soal apa enggak? Contoh soal. Ya, contoh soal suatu permasalahan, contoh soal ya dalam materi. Atau langsung Oh, latihan soal. oh, ini materi. Kemudian setelah apa namanya? Setelah materi 5 materi tadi terpenuhi, nah dia bisa balik ke halaman beranda, kemudian ke tadi ada opsi latihan soal. Nah, itu yang isinya contoh soal. Ya, oke. Kalau saran saya tambah, eh, kalau latihan soal sifatnya berlatih, maka berikan dia kesempatan untuk mengisi latihan soal. Gitu ya. Oke. Saat dia ngisi, mengerjakan, lalu ada apa namanya validasi dari sistem benar apa salahnya gitu ya. Ya. Kalau benar keluar juga pembahasannya sebagai penguat, kalau salah keluar pembahasannya sebagai pembenar dari yang salah tadi gitu ya. Latihan soal gitu konsepnya. Kalau contoh soal yang saya maksud saat menerangkan materi ada contoh permasalahannya, dia cukup membaca saja gitu ya, berbeda maknanya. Jadi yang bayangan saya saat Zidan sama Debbie buat materi tentang PGL, lalu ada contoh soalnya kan, contoh soalnya ada penjelasan langsung tuh biar dia membaca saja. Nah begitu masuk latihan soal, beri kesempatan si pengguna untuk mengerjakannya, menyelesaikan masalah itu, lalu ada validasi benar atau salah dari yang dikerjakan itu, gitu ya. Itu contoh latihan soal. Dievaluasi hanya menampilkan benar dan salahnya saja atau skornya saja, tidak ada lagi pembahasan. Karena tujuannya adalah mengambil atau mengukur pemahaman dari pengguna menggunakan aplikasi ini. Jadi tujuannya berbeda. Buat semua nanti ya, bisa dipahami ya. Baik. Oke, lanjut.
Tadi halaman yang berikutnya, oke. Nanti latihan soal bentuknya silakan sesuaikan. Apakah bentuknya pilihan ganda kah, isian singkat bebas. Silakan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, kayaknya cukup deh. Kalau dari bahasa sisanya udah oke nih, insya Allah. Silakan dilanjut. Oke, ada lagi Debbie dan Sidan? Eh, Debbie mungkin ada yang mau ditanyain nggak, Deb? Sih Pak yang tentang lektoral kalau misalnya mau nanya ke Bapak mending nanti di akhir atau Luring gimana? aja ketemu langsung. Ya, iya Pak. Kapan, Pak? Pekan ini besok UTBK. Minggu depan Hmm, mungkin, Pak? minggu depan mungkin minggu depan. Minggu depan. Ya minggu depan ya. Insya Allah. Baik, Pak. Oke. Oke, cukup. Terima kasih kelompok 6. Beliau plus dulu kelompok 6. Silakan stop share. Terima kasih, Pak. Ya. Mana Ais ya? Berdua aja atau Oke, bertiga? Kayak Pak. bertiga deh. Bertiga Pak sama Halimah. Mana Halimah? Halim? Ah, ada Adit. tuh. Silakan. Ya, Bapak izin share screen. Ya, izin diberikan. Nah, boleh Cia atau Halimah jelaskan. Ini yang share screen siapa? Oh, Ais yang share screen. Aloha, ada aja. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Silakan. Bentar, Pak. Nih, jadi bagi judul inian kita itu Aloha Algebra. Di sini nanti ada startnya yang bisa dipencet itu ntar start, tapi belum kita pindahin, Pak. Kita masih di kanvanya doang. Next. Nih, nanti kita pertama mau masukin namanya dulu. Lanjut. Tema kita di sini summer. Terus nanti setelah masukin nama, ada 4 bagian. Ada di pengantar, materi, habis itu latihan soal, sama kuisnya. Next. Oh ya, di atasnya juga itu ada 3 biji. 3 biji itu apa? Cia nih bahasanya nih. Apa ya? Apa ya? Gak Itu tombol. yang tanda seru itu buat information, isinya kayak daftar pustaka. Terus untuk yang tanda tanya itu kayak how to use-nya, penjelasan tombolnya, penjelasan cara pemakaiannya. Terus untuk yang home ini, Ais ini bukan home. Maaf Pak, di sini seharusnya tuh ada tombol orang gitu buat about us. Nanti isinya ada anggota kita, developernya, sama ada validatornya, sama ada Bapak dosennya juga. Terus ada tanda silang juga di pojok kanan atas buat exit buat keluar Pak. Oh, yang bikin Ais ya, maklumin aja kalau Ais mah emang begitu ya. Terus ini masih kosong niatnya buat itu Pak, buat pengantar. Jadi isinya nanti ada indikator, ada tujuan pembelajaran, ada KD gitu. Lanjut. Nah ini ya buat OS-nya, buat tentang aplikasinya, terus developernya, ini profile dosennya. Ditukar ya, Bu Dwi pertama, saya kedua. Oke Pak. Oke, Buat semua Bang. juga ya, sama ya. Oke, lanjut. Udah terus ini how to use-nya nanti ini isinya tentang penjelasan kok penjelasan tombolnya sama penjelasan gimana cara pemakaiannya. Lanjut is kok ini terus sis. Oh ya, ini yang pertama masuk ke penjelasan materi, nanti pencet go dulu, terus nanti masuk ke pilihan-pilihan materinya. Next is. Nah, ini ada pilihan sub materinya, ada bentuk dan unsur aljabar, ada operasi bentuk aljabar, perpangkatan, sama penyederhanaan pecahan. Terus yaudah ini nanti isi materinya. Lanjut. Terus ini latihan soal, nanti pencet go juga.
Terus ini nanti ada ini apa is? Rules apa is? Aturan buat latihan soalnya. Ini kurang komunikasi tiga orang ini nih nggak jelas nih. Maaf Pak. Jadi ini rulesnya di sini buat kayak ya aturan pas latihan soal gitu lah, entah pencet tombol apa-apa gitu-gitunya Pak. Sebelum mulai. Kucing masuk. Terus ini nanti contoh kalau misalnya dia bentuk soalnya pilihan ganda. Jadi ini ada pilihannya, terus ini tempat buat soalnya gitu. Terus kalau ini buat nanti nih jawaban benernya. Nanti sebenarnya ini warnanya harusnya beda gitu biar kayak tahu bener atau salah jawabannya. Tapi belum dibuat desain ininya, bentukannya. Nah, terus ini nanti pembahasannya di sini, pembahasan dari jawaban yang benar. Nah, ini untuk kalau soalnya esai. Jadi nanti ada soal di sini yang kosong atas besar ini, terus di sini jawabannya gitu. Terus ada kuis juga gitu deh. Sama. Kalau kuis di sini kita bisa ada tombol-tombol soal gitu Pak. Jadi bisa nomor satu dulu atau nomor dua bla 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 gitu. Bisa diklik gitu nanti ke nomor dua, nomor tiga dan lainnya. Ini tadi juga kalau misalnya ada bentuknya esai atau pilihan ganda. Sama tadi Halimah baru ngasih ide buat soal biar interaktif yang kayak nyocokin atau milih gitu-gitu Pak. Tapi masih belum kita coba bisa atau enggak dibuat kayak gitu bentukan soal kuis dan latihan soalnya. Dah, gitu aja sih Pak Oke, jawab di awal. di awal. Ini Pak ini. Ya, masukan pertama. Ya ini, Temanya itu kan tentang anak pantai ya. ya summer-summer. Iya. Kenapa di sini kolam renang yang ditampilkan? Ini sebenarnya lihatnya mah air. Tapi masih belum tahu. Soalnya tadi di halaman berikutnya ada juga tuh kolam renang tuh. Kelihatan banget kolamnya. Ini kolam nih. Coba next lagi. Ini pantai, oke. Ini kolam nih. Iya, Ya campuran kan? lah Pak. Lagi next. Lagi terus. Iya, Ini juga kolam nih. iya Jadi Pak. diusahakan senada dengan tampilan awalnya, tema awalnya, tema besar adalah ini udah bagus nih. Jadi mungkin yang belakang-belakang itu silakan diatur aja backgroundnya itu. Yang jelas satu tema, satu unsur dengan yang di awal tadi. Kalau menurut saya lebih baik kalau ngambil yang tema pantai, jangan kolam renang. Itu sangat baik tuh tema pantainya tadi, gitu ya. Dan nggak harus terlalu banyak warna atau gambarnya, bisa dengan tadi kan cuma satu, coba yang next yang ini, yang kosong tadi, Ini, bukan satu eh, lagi. nih. Nah ini kan kosong udah cukup nih. Iya Ini sih. kan kayak pasir lalu garis pantai gitu kan ya, Hmm. udah cukup kalau menurut saya nggak ada masalah. Jadi konsistensi dalam penggunaan tema lebih baik untuk tiap halamannya, gitu ya. Terus jangan terlalu banyak latar digunakan. Misalkan kamu coba cukup bentuk latar untuk materi ini, latar untuk kuis ini, latar untuk latihan soal ini. Coba tiga misalkan. Ya udah tiga. Jangan tadi ada kolam satu, kolam dua, lalu terlalu banyak malah kurang baik kalau si desain, gitu ya. Ya, terus kalau pewarnaan masih cukup baik ya, karena kayaknya mengambil color paletnya di bagian krem, putih, coklat terang gitu ya, masih oke nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalau saya lebih ke konsistensi dari penggunaan unsur temanya sehingga nanti akan terbawa dalam tema tersebut gitu ya. Ya, terus kalau masalah isi sudah cukup baik, nanti kan tinggal disesuaikan dengan lektorannya. Contohnya Iya tadi Pak. seperti bentuk latihannya mau pilihan ganda kah, uraian atau yang lainnya, silakan menyesuaikan gitu ya. Kalau untuk penyampaiannya, saya belum tahu nanti seperti apa sama materinya ya. Karena kan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemarin siswanya mau seperti apa, gurunya beri apa seperti apa untuk penyampaian materi ya. Karena ini kan masuk ke aljabar ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Agak agak abstrak ya, tidak bisa dikonkretkan gitu ya. Nah, jadi harus cari celah supaya bisa mengantarkan anak agar mengerti tentang perpangkatan. Ini SMP kan berarti ya? Iya Pak. Karena kebetulan semalam anak saya benar tentang soal perpangkatan yang A pangkat M dipangkatkan N jadinya A,
pangkat M dikali N misalkan gitu. Ya kayak gitu kan modelnya kan. Itu kan abstrak ya, nggak ada contoh konkretnya, sulit lah. Nah itu harus dicari cara supaya bagaimana menyampaikan itu supaya anak lebih paham gitu ya. Kira-kira begitu. Terus tadi tombol-tombol juga sudah cukup konsisten, di mana arti silang adalah ya keluar dari aplikasinya, tombol next ke kanan, tombol next ke kiri. Letaknya pun konsisten ya. Jadi kalau memang di awal, nah ini next di sebelah kanan, kanan bawah, previous sebelah kiri bawah, maka nanti harus sama di setiap halaman kalau yang ada tombol next-nya dan yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti yang ini kanan kiri, halaman berikutnya di tengah dua-duanya berdempetan, jangan begitu. Gitu ya. Terus, nah, tombol atas juga sama untuk yang petunjuknya, untuk how to use-nya, dan untuk yang about us-nya, kira-kira gitu. Ya, oke, ada lagi yang sampaikan lubang 4? Nggak ada sih Pak, baru itu soalnya kita. Oke, cukup. Terima kasih. Beliau plus dulu lubang 4. Ya, makasih Bapak. Ya, silakan Kasih dilanjut. Bapak. Kelompoknya Anin ya, tadi ya, janjinya ya. Sebentar ya, Pak. Iya, Anin, Pak. Adel, sama Grace. Oh, Games nih, berarti Games ya. Oke, oke. Pecah lem. Jadi dimulai, Pak. Untuk Ya, kelompok silakan. satu. Ya, jadi untuk kelompok satu ini kan kita masuk ke materi bilangan rasional ya, Pak. Nah, Hmm. materi bilangan rasional ini kita ambil yaitu yang pecahannya. Nah, untuk tampilan awalnya ini ada judul sama start. Jadi kalau kita pencet start, next, next nih. Nin, next, Nin. Nin. Nah, kalau kita pencet next ini ada tampilan menu. Oke, jadi masuk ke tampilan menu. Di sini ada pendahuluan, materi, latihan, evaluasi, sama referensi. Nah, jadi nanti di sebelah kanan atas itu ada elemen log yang dimana elemen itu nanti muncul next, next nih. Nah, jadi nanti elemen log itu akan muncul about. Nah, di sini ada dua about. Yang pertama itu ada next nih. Nah, yang pertama itu ada tentang website. Nanti kita jelasin website ini tujuannya untuk apa dan kemungkinan di tentang website ini nanti kita akan masukin how to use. Next. Nah, yang kedua itu ada tentang kami. Jadi nanti pembuat dan nama-nama dosennya kemungkinan ada di tentang kami ini. Oke, di back. Oke, masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 3 tombol. Yang pertama itu adalah latar belakang, tujuan, sama kompetensi dasar. Nah, di saat tekan tombol latar belakang, bakal muncul latar belakang dari materi pecahan gitu. Terus kemudian ada tujuannya, dan yang terakhir ada kompetensi dasarnya. Terus lanjut ke materi, di sini kita tuh rencananya bakal ada 3 materi. Pertama itu tentang pengertian pecahan, terus tentang bentuk pecahan, habis itu ada operasi hitung. Nah, untuk pengertian, ini apa sih? Bentar, Pak. Oh, untuk pengertian pecahannya sendiri, sebenarnya kami tuh niatnya mau bakal nunjukin video
YouTube atau entah bentuknya video, tapi belum fix di depan entah nanti tulisan tentang pengertian pecahan ataupun video itu belum belum fix, tapi rencananya sih bakal video. Di situ ada bentuk pecahan. Di sini kami bakal kalau bentuk pecahan nunjukinnya cuman pecahan biasa sama pecahan campuran karena waktu observasi ke sekolahan tuh gurunya bilang anak-anak tuh belum terlalu bisa dipecah apa mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Terus untuk operasi hitungnya kayak biasa ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini ada masuk ke latihan. Latihannya berbentuk level. Rencananya ada 4 level. Yang kalau level pertama tuh yang Bapak saranin kita bakal ngasih unjuk tentang perkalian dasar. Jadi bakal mungkin ada berapa banyak soal tentang perkalian dasar. Nah, rencananya kan nanti yang Bapak bilang kalau misalkan misalkan cuma salahnya tuh hampir separohnya nanti ngulang lagi. Rencananya sih kayak gitu. Terus habis itu yang level 2-nya itu konversi pecahan. Kayak yang tadi disebutin mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ke pecahan biasa. Terus level 3-nya itu operasi hitung yang tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian ini masuknya di level 3. Nah, baru yang level ini belum diganti, masih level 4. Level 4 ini masuk ke soal cerita yang lebih yang sehari-hari dan lebih kontekstual. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Nah, ini untuk evaluasi belum kami buat gitu, Pak. Udah sih, Pak, kayak gitu aja. Bapak di mute, Pak. Ya. Halaman pertama, silakan coba halaman pertama yang mana? Oke. Ini, Pak. Tapi kalau ya kayak gini nih kayak bayangin Mario Bros aja bagus ini, lucu nih. Ya. Kalau nanti dibuat animasinya si si apa orangnya atau perannya ini keluar lalu ada ini animasinya ya. Itu akan sangat baik tuh menambah keinginan orang pakai gitu ya. Stimulusnya bagus. Tadi kan diklik tombol start lalu masuk ke halaman berikutnya ya, rencananya ya. Nah, Ya coba diklik. menu. Nah ini, coba di searching dulu kelompok ini ya. Posisi tombol X tuh di kiri apa di kanan biasanya? Tombol X. Nah, lazimnya di mana nanti ya? Nah, Ya, nanti Pak. biar nanti konsisten orang akan terbiasa. Jangan sampai nanti saya ulang bandingin gini. Kalau saya bawa kendaraan, kalau kendaraan Chevrolet ya, di setir itu ada dua tuas, kanan kiri. Kanan itu biasanya untuk sen, kiri itu untuk wiper gitu ya. Chevrolet beda. Yang umum tuh tadi tuh, yang kanan yang Toyota segala macam tuh sampai ke Hyundai itu, yang kanan tetap untuk sen kanan kiri, ya untuk ngedim gitu ya. Kalau yang kiri untuk wiper. Kalau Chevrolet beda, terbalik. Yang kiri kanan itu, yang tuas kiri itu untuk sen, yang tuas kanan untuk wiper. Jangan anomali seperti itu maksudnya. Memang jadi kira cuma kayaknya nggak tepat gitu maksud saya ya. Jadi tolong dicari dulu di riset. Letak tombol X sebagai tombol eksekusi untuk keluar, posisi di mana? Kalau memang di kanan atas. Nah, tombol hati itu kan tadi tujuannya untuk kayak about us ya, atau kayak how to use-nya, yang hati. About us aja. Oh, sepaket semuanya. Iya, sepaket, Pak. Jadi Ah, di bawah coba sudah dua. ya back dulu, bagus tuh. Back dulu back. Sama nih letak tombol backnya juga sama tombol nextnya. Perhatikan. Kalau saran saya, kamu buat tombol coba sebelah kiri, balik halaman sebelumnya. Nah di sini, karena di sebelah kanan sudah ada pipa yang tinggi ini, yang hijau, gitu ya. Maka kalau di tombol X sebelah kanan di atas, udah cukup jangan tambahin lagi tombol-tombol yang lain. Nah, kamu lari ke sebelah kirinya yang ada si jamur ini. Nah, boleh dikasih icon yang untuk navigatornya, barnya ya. Itu boleh 3 maksimal itu untuk iconnya. Ke bawah.
tombol hati kah, tombol baca, apa kayak boleh maksimal 3 itu di situ ya. Posisi X diganti 3 item maksimal sampai mendekati si jamur. Ya, kalau bagian kanannya yang ada pipanya ini berdiri warna hijau, hanya tombol aja X yang di belakang sana, di atasnya X. Jangan tambahin yang lain. Jadi orang fokus kalau ke kanan udah pasti nutup, nggak mungkin yang lain gitu maksudnya. Tapi kalau kita ada kemungkinan dipilih yang lain gitu. Nyambung ya? Nah, impactnya apa? Impactnya saat kamu di halaman lain mau ada tombol X, itu pasti di kanan atas tombol X yang kamu di tempat yang lain. Gitu? Oke? Nah, terus ini sengaja atau emang kebanyakan? Belum. Banyaknya menu sampai menyentuh tanahnya. Kayaknya selain kebanyakan agak kebesaran kali ya, Pak. Ya, silakan sesuaikan aja. Jadi boleh diatur. Nah, nanti maksud saya kalau emang sengaja ya nggak apa-apa juga. Kalau kebiasaan dikecilin gitu ya. Nanti biar bagian tanahnya untuk apa namanya tombol next sama previewsnya. Jadi tombol panah kanan kiri bagian bawah, jangan di bagian atas nanti. Kan atas sudah penuh tadi dengan itu beberapa itu. Ya, dipahami ya? Oke. Oke, terus tadi pendahuluan sudah oke, materi nggak ada masalah. Ingat materi ada contoh soal ya, semua juga sama nanti, biar menyesuaikan, latihan juga sama. Evaluasi pun sudah oke, sudah ada perencanaannya. Tinggal referensi juga oke, nggak ada masalah. Saya kira cukup ya untuk masukan kelompok ini ya. Tinggal dituangkan dalam lektorat nanti ya. Oke, ada lagi? Nomor Ya. satu, Andin, Adel. Satu lagi siapa ya? Grace. Grace, iya. Ini sampaikan? Cukup? Nggak ada, Pak. Dari saya cukup sih, Pak. Oke, kalau cukup, beliau plus 21. Terima kasih. Anin, Anda, dan Sama. Grace. Silakan stop share. Berikutnya Dustin ya. Iya Pak, mau chat. Mana? Izin ya Ada yang Pak? di kampus di chat. Udah Yang share Pak, siapa? Ayo silakan. saya Pak. Bentar. Jadi kelompok Aska terakhir ya. Iya, Pak. Bapak, Ya. Bentar ya Pak. Lab workshop chat. Iya. iya Pak, lagi workshop. Chat, kita minta maaf dulu kali ya Chat. Kenapa minta maaf, Tin? Nggak apa-apa, ini habis lebaran. Mau maaf lahir batin Pak ya. Ya, Ya, dimaafin. mohon maaf lahir Selama batin ya tugasnya Pak. lancar mah dimaafin. Oke. Oke, silakan Chat. Mulai Chat. Itu ngapain safety? Saya juga ada safety. Ganggu aja safety nih. Oke, izin buka Pak. Jadi untuk sebelumnya kita disclaimer dulu, kita punya dua konsep sebenarnya Pak. Jadi ini untuk ini sebagai konsep pertamanya. Jadi untuk konsep pertamanya itu di sini seperti biasa ada tombol bermain dan ada tombol pembakaran atau materinya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita pencet nantinya tombol materi, nanti kita bakal masuk ke dalam rumah buat pembekalan ke petualangan nantinya, gitu. Coba di next slide dulu, Tin. Oke, mungkin sebelum itu Pak, jelasin tambahan. Jadi intinya sebenarnya kita dua konsep itu kayak game gitu sih Pak. Jadi mereka yang nge-explore gitu buat di materi ini. Nah, cuman mungkin disclaimer juga kan kita di sini belum yang tahu banget tentang lektora apakah bisa atau bagaimana, atau mungkin lektora nggak bisa. Jadi kita harus ke aplikasi lain nih supaya bisa nanti ke lektora. Jadi di intinya gitulah, atau mungkin jadi melibatkan aplikasi-aplikasi lain gitu supaya bisa mewujudkan konsep kita ini gitu. Jadi mungkin ya sekalian konsultasi sih ke Bapak gitu. Jadi baiknya gimana gitu. Oke, tadi Oke, lanjut. dijelasin sama Icat, kita next. Lanjut, jadi next. Ini belum sempurna jadinya Pak, ini belum selesai semua, tapi itu kita udah ada gambarannya. Jadi untuk di dalam materinya itu ada rumus, terus kemudian ada triple dari Pythagorasnya itu apa aja, terus kemudian sama contoh soal. Contoh soalnya itu bisa dalam bentuk contoh soal hanya berupa angka dan juga gambarnya aja, atau kita bakal tambahin juga contoh soal itu untuk contoh soal kontekstual, gitu Pak. Lanjut. Oke, next, misalnya nanti dia keluar lagi, ini belum ada tombol back-nya. Ini misalnya kita balik ke yang tempat bermain lagi tadi, yang tempat awal tadi.
Terus nanti kalau misalnya kita pencet bermain, nanti kita beruangnya ini bakal next ke jalan ke selanjutnya, ke hutan selanjutnya itu lebih dalam. Nah, di sini kenapa saya taruh dua papan? Jadi untuk yang papan pertama yang di atas itu sebagai latihan soalnya. Bentar. Back dulu. Nanti untuk bagian atas itu masuk ke latihan soal. Latihan soal itu nanti ya untuk anak-anak buat mencari tahu, menjawab soal, mencoba latihan soalnya. Terus nanti ada pembahasannya. Dan untuk yang papan yang di bawahnya itu menunjukkan buat next untuk selanjutnya ujiannya lah intinya kuisnya gitu. Nah, baru next buatin. Nah, nanti dimulai bermain ini yang berjalan itu udah bukan lagi dari beruangnya, tapi ada si katak. Nah, si katak ini bakal melanjutkan untuk petualangan itu sendiri melewati sungai-sungai yang ada. Kalau misalnya kita mulai bermain, nanti bisa di next. Nah, nanti nih kita bakal kayak misalkan misalnya kita nanti ada pertanyaan di atasnya. Terus nanti kita di antara dari daun-daun ini ada beberapa jawaban-jawabannya. Nah, nanti kataknya ini kalau misalnya kita memilih yang sebelah kanan, nanti dia loncat sebelah kanan. Tapi kalau misalnya jawabannya salah, itu dia bakal nyebur, Pak. Jadi daunnya ikut gugur juga ke dalam airnya juga gitu. Nah, kalau misalnya ke jawaban yang benar, misalnya yang tengah, nanti dia bakal lanjut sampai kalau bisa menyeberangi sungai lah. Tapi ini masih gambaran kasarnya doang, Pak. Gitu. Nah, ini untuk konsep dari yang pertamanya. Lanjut yang kedua, Tid. Oke, lanjut buat konsep yang kedua. Ini sebenarnya sama kayak game gitu konsepnya. Jadi, nah ini sebenarnya karakter untuk gamenya gitu. Nah, ini next sama konsep awal kayak gini. Jadi, ada bermain sama materi. Nah, untuk yang materi dia bakal masuk ke kayak gini. Jadi tuh rencananya kita di sini ini misalkan bagian materi. Nanti tuh misalkan kita pengen nempatin apa ya? Suatu penanda kalau misalkan orang ini jadi dia bakal gerakin orang ini ke misalkan ke penanda itu beberapa penanda. Nah, itu meliputi materi-materi misalkan definisi dari Pythagoras, terus kayak rumus-rumusnya, terus mungkin sejarahnya gitu. Jadi mereka bakal explore nih gitu. Nah, untuk penandanya itu juga kita masih pikirkan nanti itu baiknya apa gitu. Nah, ini untuk yang materi nanti. Terus misalkan kita balik lagi, kita misalkan ke yang bermain. Nah, yang bermain ini juga nanti konsepannya sama seperti ini denah satu ruangan gitu. Nanti mereka bakal yang explore ke penanda-penandanya atau instruksinya mereka tuh harus ke sini ke sini ke sini. Nah, untuk yang latihan ya latihan soal seperti biasa. Nah, nanti kan juga ada evaluasi atau untuk ujiannya gitu ya, Pak. Nah, untuk yang ujian juga kita rencananya itu ya pasti bakal ada waktunya untuk sebagai tes kecepatan mereka gitu. Misalkan satu soal nanti kita maksimalkan 2 menit. Nah, itu misalkan ada 5 soal, jadi kan 10 menit. Nanti kita juga ngitung ditambah mereka buat butuh waktu jalannya ke tiap-tiap penanda tersebut gitu, Pak. Jadi kita untuk dia yang evaluasi karena ada waktunya kita bakal ngitung juga berapa lama perjalanan mereka gitu. Nah, itu gambaran dari kelompok kami dan juga mungkin di sini masih banyak kekurangannya tadi yang dari kelompok sebelumnya kayak belum ada kayak about us gitu-gitu. Jadi kami juga masih bingung juga nih konsep ini apakah bisa diterapkan atau enggak gitu, Pak. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Baik. Hmm. Yang pertama, eh, konsepnya cukup baik gitu ya. Eh, jadi menawarkan dua dua apa namanya dua tema ya, dua konsep gitu ya. Tapi sama-sama petualangan. Bedanya satu menggunakan beruang sebagai lakonnya, yang satu lagi menggunakan orang gitu ya. Yang dimaksud tadi ini materi kan tadi hanya penyampaian materi ya, rumus dan sebagainya gitu ya. Nah, terus giliran bermain itu berarti masuk ke latihan soal dan kuisnya kira-kira begitu maksudnya kan. Nah, berarti itu bisa dilakukan di lektora, dua-duanya bisa. Yang konsep kedua pun sama bisa dilakukan. Malah lebih mudah konsep yang kedua karena dalam satu ruangan ada beberapa tujuan yang bisa diklik gitu ya. Misalkan
Si orang itu mau ke sudut kiri bawah, itu bagian meja, nanti ada muncul menu apa gitu ya. Masih gitu kan tadi arahnya kan ya. Lalu misalkan Betul Pak, betul betul. rak buku di kiri atas, nanti ke arah buku apa, kalau di klik sentuh apa, nanti keluarnya apa, gitu kan maksudnya ya. Dan Iya sebagainya, betul Pak. kira-kira gitu. Bisa, bisa dilakukan. Demikian juga dengan tadi yang si katak tadi. Nah, coba masuk yang gambar katak tadi. Cuman yang gambar katak agak nggak nyambung. Yang berpetualang nih si katak apa si beruang? Kalau tadi kan yang di perpustakaan, si orang yang memang bertualang kan, dia ke kanan ke kiri sebagainya gitu kan ya. Kalau ini malah nggak nyambung, tiba-tiba kok si katak yang nyebrang gitu ya. Pertama dari konsep ini, kalau seandainya mau katak nyebrang, posisinya si apa namanya ini sungainya nggak potret lagi, nanti posisi sungai Iya Pak, landscape. saya Jadi kan salah mau Pak nyebrang dia. Mas. Ini posisi begini si katak lagi mau main perahu-perahuan dalam sungainya, gitu ya. Kalau mau nyebrang berarti dari kiri ke kanan atau dari batu kiri batu ke kanan gitu ya. Dia lompat ke. Nah kalau ini bagusnya saat kalian memberikan banyak apa daun begini, maka setiap dia masuk ke daun tertentu dia akan keluar soal misalkan. Jadi dia kayak bikin pet sendiri. Misalkan kalau saya balik ini ya, ini kalau masih diputar ke kanan jadi landscape, berarti kan ada 3 baris tuh ya. Baris pertama ada 4 daun, baris kedua ada 4 daun, baris ketiga 3 daun gitu kan ya. Misalkan baris 1 kolom 1 dia lompat ke baris 1 kolom 1. Nanti muncul soal apa dia menjawab, gitu ya. Kalau benar dia bisa lompat kemana saja yang dia suka gitu ya. Kalau dia salah dia hanya bisa melompat ke 1 daun saja, yang lainnya nggak aktif, itu bisa di rektorannya gitu ya. Jadi bisa diatur itu semuanya, ada apa namanya non aktif sama aktifkan area yang ingin dituju kira-kira gitu. Ya. Jadi bisa tuh sebenarnya. Jadi 2 konsep itu bisa digunakan di rektorat sebenarnya. Tinggal nanti kalian lebih condong ke arah mana konsepnya. Cuma kalau saya lebih prefer, lebih mudah itu yang tadi yang ke perpustakaan tadi. Karena areanya nggak banyak di situ, tinggal bermain bagaimana menampilkan saja supaya nanti lebih terlihat kontekstual saja sebenarnya. Nah, bagian game kalau bermain, kalau sudah mendeklar ada permainan, maka ada punish sama rewardnya. Ya, dipikirkan kembali saat dia punish, dia dapat apa, rewardnya apakah dapat bintang kah atau apa yang lain bebas. Gitu ya. Jadi, kalau udah main gamifikasi, konsep gamifikasi, maka perlu dibuat aturan main, rule-nya, sama punish reward-nya. Itu yang harus dipertimbangkan saat kalian sudah mendeklar adanya permainan dalam suatu media pembelajaran. Gitu. Kira-kira gitu ya? Cukup jelas penjelasannya? Jelas jelas Pak. Pak saya mau nanya boleh nggak Pak? Silakan. Kalau misalnya kan tadi kan konsepnya diklik. Nah kalau misalnya konsepnya analog gimana Pak? Bisa nggak Pak? Pakai keyboard, tanda panah atas bawah Jadi gitu. iya bisa bisa pakai kursor apa yang tombol atas bawahnya. Jadi dia nanti kalau misalkan ke atas nanti jalan, terus ke kiri jalan. Itu di laptop bisa nggak Pak ya? Itu Atau nggak bisa analog? kayaknya. Nggak bisa. Oh nggak bisa Pak ya? Kalau Oh, pakai mouse kan dia yang tadi go to mouse click itu masih bisa. oh jadi Ya. nanti ada animasi jalannya gitu bisa Pak? Kayaknya nggak bisa deh. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kayaknya sih. Nanti mungkin nanti disiasati saja. Misalkan ini posisi tengah-tengah gitu ya. Ada perintah, perintah kan kayak ini kayak anggap saja kayak misalkan teka-teki ya. Eh, Tujuan pertama adalah ke rak buku di baris 2 kolom 1 misalkan gitu. Maka nanti seolah-olah jalan tapi langsung masuk ke slide berikutnya. Posisi orangnya udah di baris depan rak buku di baris 2 kolom 1. Itu bisa diklik. Saat diklik lalu muncullah apa yang ingin dimunculkan di situ. Kebayang ya maksudnya ya? Ya Pak, ya Pak. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Dari saya cukup Pak. Justin? Cukup Pak. Baik, silakan dilanjut untuk kelompok ini. Karena terkait dengan tema, maka konsistensi tema sangat sangat diperhatikan gitu ya. Lalu tadi masukan dari buat teman-teman yang lain juga diperhatikan karena semua untuk yang tadi sampaikan di awal tuh kelompok pertama dan seterusnya itu untuk berlaku untuk semua juga, gitu ya. Baik, terima kasih. Isa dan Justin, silakan stop share. Di close juga. Oke, makasih juga Pak. Ya.
Terakhir, Aska dan teman-teman. Aska, siapa lagi tadi? Iya Andi Pak, dan Bintang, bintang. gitu ya? Ya, Ya, silakan. Izin saya screen ya, Pak. Ya, silakan Andi. Ini kami ngambil tema Mario X Minecraft. Wah, mirip-mirip Ais dong ini. Ada siapa yang ini? Ya, kelompoknya Anin. Anin ya, Anin kok Ais? Anin ya. Si Ais mah pantai ya. Jadi di sini yang pertama ada tombol About Us sebelum tombol Play dan tombol How to Use sama tombol Exit. Jadi kalau misalkan tombol Exitnya itu diklik, nanti ada pertanyaan Do you want to leave? Bisa no atau yes. Kalau no itu balik ke home. Terus ini ada tombol About Us. Ini terdiri dari 3 anggota kelompok. Kalau misalkan next itu ke dosen pengampu dan validator cuma belum ditambahin. Selanjutnya untuk how to use di sini, how to use ini juga belum ditambahin. Selanjutnya di sini ada 4 bagian. Yang pertama tutorial. Tutorial ini untuk bagian materi prasyarat yang terdiri dari bangun datar sama koordinat kartesius. Habis itu ada story lanjutan dari tutorial di mana nanti di sini bakal ada materi utama yaitu transformasi geometri. Nah, untuk challenge ini tuh kalau diituin namanya evaluasi. Jadi nanti bakal ditambahin evaluasi. Mungkin untuk tutorial dulu di sini kan terbagi bagi Yang apa ya question? Yang quest apa yang quest? Yang quest ini kayak latihan soal Pak. Di sini terdiri dari 5, ada quest 1, quest 2, quest 3, terus ada quest 4 ini gabungan dari quest 1 sampai 3. Lalu quest 5 ini kalau quest 4 ditingkatin kesulitannya. Kalau bentuk dari questnya ini latihan soalnya ada how to do questnya itu ada petunjuk mengenai latihan soalnya. Ini quest itu lebih tinggi dibandingkan latihan soal. Apa di bawahnya? Quest itu latihan soal, Pak. Kalau evaluasi Kalau yang itu tadi, yang sebelumnya, evaluasi? Yang challenge, cuman belum ditukar. Enggak, maksud saya, yang ngambil nilai untuk mengukur pemahaman yang mana? Challenge atau quest? Kalau untuk materi utama di story. Bukan. Kan ada latihan, ada evaluasi. Evaluasi kan mengukur pemahaman. Latihan kan drill soal saja. Yang mana? Quest latihan soal. Kalau yang evaluasi, yang challenge berarti. Ya. Oh, itu kan posisinya ya. Ya. Oke, lanjut. Tadi lanjutan yang quest nanti bentuknya itu pilihan ganda seperti ini. Nanti kalau di next itu ke soal nomor 2. Nanti dia pilihan ganda bentuknya. Selanjutnya untuk tutorial ini ada bangun datar sama koordinat kartesius. Di sini sebelumnya nih harusnya ada tujuan pembelajaran sebelum materi utama. Jadi di setiap materi ada tujuan pembelajarannya. Ya, lanjut. Jadi nanti kalau ini di next ada materi. Ini sebenarnya mau ngambil tema Minecraft. Jadi nanti di setiap slide ini bakal ada tip yang ngalahin musuh. Nanti kalau di ending. Oke, ada lagi? Sebentar, Pak. Oh, Nanti kalau di ternyata ending nanti kelompok tampilannya awal bakal mahir pakai lektora ya. Bagus. Nanti ya, stepnya bakal nyampe di sebuah istana kalau udah materinya udah selesai. Nanti kalau misalkan di next dia bakal langsung lanjut ke materi koordinat kartesius. Good. Mungkin itu aja dari kelompok. Oke, good. Ini bagus ya. Sudah konsisten. Sebentar. Oke. Dari awal coba di depan. Dari awal. Review. Good.
Ya, ya. Saran saya untuk kelompok ini isinya nanti bahasa Inggris kontennya. Tawa Aska. Ya, sudah bagus nih temanya. Tema sudah bagus. Belum pakai bahasa Inggris coba. Tadi kontennya sayang tuh pakai bahasa Indonesia. Coba yang materi mana? Pakai bahasa Inggris coba. Nah ini pakai bahasa Inggris semua nih. Nggak apa-apa ya. Ini untuk SMP Oh, kelas berapa? kelas 7, Pak. Ya, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Coba ya. Kalau pakai bahasa Ya. Indonesia nggak bisa, Pak. Nah, nggak bahasa Inggris. Nanti eh bahasa Inggris ya. Coba ya. Jadi challenge-nya naik di kelompok ini pakai bahasa Inggris coba dulu karena sudah baik, sudah sangat baik ini. Kalau menurut saya temanya konsisten, tampilan juga sudah cukup baik gitu ya. Konsistensi sangat baik. Nanti mungkin ditambahkan karena ini konsepnya adalah games bergamifikasi, maka saat siswa atau pengguna menyelesaikan evaluasi yang ada tantangan lebih tinggi dibandingkan latihan soal, berikan dia bintang 3 kah, bintang 5 kayak apresiasi begitu. Ya, sesuai dengan grade yang diperoleh, nilai peroleh. Gitu ya. Kan tadi ada kuis segala macam gitu ya. Jadi itu akan menambah keterikatan orang menggunakan aplikasi ini. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tadi yang pertama game, yang sorry, yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua adalah kasih apresiasi sehingga akan lebih nambah terikat orang menggunakan aplikasi ini ya. Terus berikutnya bagian akhirnya mana tadi bagian akhirnya? Ini kan bagian prerequisite-nya. Ya, bangun data sama bangun apa tadi tuh? Oh iya, satu Koordinator. lagi. Saat prerequisite kan tadi ada dua materi ya. Bangun data sama bangun apa? Kartesius ya. Koordinator. Iya, kan. Ya, nah, itu sifatnya hanya apersepsi, mengulang kembali, atau ada semacam tes yang menunjukkan kalau dia itu layak untuk materi berikutnya, yang transformasi ini. Rencananya cuma materi sebelum materi utama. Jadi hanya mengulas kembali gitu ya. Iya, Pak. Ah ya udah nggak apa-apa. Ditambahkan soal-soal untuk mengingat kembali apa hanya membahas ini loh Kartesius, ada X sama Y dan sebagainya gitu. Gimana rencananya? Rencananya cuma materi aja, Pak. Nggak pakai Oh ya udah, contoh. oke. Ya nggak apa-apa. Jadi berarti konteksnya kan hanya persepsi aja, mengingat kembali kan gitu ya. Karena ada kaitan antara materi transformasi ini dengan materi bound datar dan Kartesius ya. Ya boleh nggak apa-apa sampaikan sesuai dengan kebutuhan yang sudah dijalankan kemarin di observasi ya. Terus tadi yang ini yang tadi evaluasi akhir itu. Kalau dia udah menjawab semua pertanyaan, nanti muncul skor. Skor akan berimpact pada bintangnya atau nyawanya gitu ya. Kalau 100 skornya dapat bintang 10 atau berapa gitu bebas tadi ya semua. Ya. Oke, good. Ada yang tanyakan kelompok 2? Ada yang sampaikan lagi? Maaf, Izin tanya. Bapak kira-kira kalau komite materinya kan nanti pas kan di apa observasi ke siswa bagaimana penggunaan aplikasinya. Nah, nanti pas di observasi ke siswanya masalahnya paham nggak kalau full bahasa Inggris materinya. Oh, Jadi nggak seperti itu apa-apa. kendalanya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti ke sekolah internasional saya ngarahin. Nanti pindah ke sekolah internasional untuk coba. Ya, nggak apa-apa. Oke? Oke, Bapak. Ya, bagus ini, bagus. Karena gini, udah ada lagi? Kelompok 2? Berarti nggak perlu bikin versi bahasa Indonesia ya, Pak? Nggak usah, nggak apa-apa. Udah begini aja. Ya. Kemarin pasti di sekolah mana? SMP Di SMP. 140, Pak. Ah, bisa. Sekolah negeri Jakarta kan ya? Iya, nggak apa-apa. Bisa lah, insya Allah. Ya, oke? Ya, cukup. Terima kasih kelompok 2. Beliau plus kelompok 2. Silakan stop share. Baik, terima kasih. Udah semua kan ya, Aska? Udah, Pak. Ya, on cam dulu.
Nah, 12 nih. Terima kasih buat semuanya. Saya sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan, walaupun agak panjang ya ketemuannya ya. Ini agak mundur 1 pekan gitu ya. Silahkan dilanjut dengan tahap develop. Saya sudah approve semua itu, masukan yang kalian kembangkan desainnya. Lanjut develop. Kalau ada kendala elektora, instalasi dan yang lainnya, langsung ke lab, janjian sama saya. Kita coba selesaikan bareng-bareng saat ini juga. Kalau ada kendala lain, Pak, saya nggak bisa kuis segala macam. Ya, silakan tanya temennya yang bisa, jangan tanya saya. Ya, ya, ya harus belajar ya. Terus kalau ke saya konsepnya, tadi konsep yang saya jelaskan, bagaimana step by stepnya, bagusnya ke arah mana dan sebagainya gitu ya. Kalau tadi nanti kita bareng-bareng aja, ya. Saya yakin sebagian dari teman-teman kalian sudah ngambil pembetik sebelumnya, sudah eksplorasi elektoral juga, mungkin saya jadi salah satu masukan buat kalian tanya ke teman-teman yang lain, gitu ya. Tadi yang dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 2 sudah sangat baik, sudah lanjut ke tahap develop, silakan dilanjutkan kembali. Kelompok yang lain yang masih desain, silakan dilanjutkan ke tahap develop untuk lektoranya, gitu ya. Dan sangat baik menurut saya di kelas ini sudah sesuai dengan waktu tracknya, walaupun kita mundur 1 pekan ya. Jadi saya kembali bukan ngebandingin ya, tapi melihat secara nyata apa yang saya alami. Saya ngajak kelas A juga semester ini, PMBTIK sama sebagian seperti ini. Nggak banyak, di bawah 20. Jadi saya kelas A itu Selasa siang, jam 10, kelas B ini kelas Kamis jam 10. Karena kalian sudah rutin dengan saya artinya sudah dari algoritma sama saya ya waktu itu ya. Algoritma, lalu Honeycomb, ya Ya, kerjanya jungkir balik ya Honeycomb ya. Tapi rupanya metode yang saya terapkan cukup baik di kalian impact-nya. Ya, kerja terstruktur dengan baik, begitu ya. Sudah harus berprogres tiap pekan atau tiap 2 pekan gitu kan ya. Nah, ini harus dipertahankan buat kalian nanti mudah-mudahan akan apa ya terpatri dalam otak kalian kalau harus punya struktur atau jadwal kerja. Nanti impact-nya harapan saya saat tugas akhir bikin skripsi, mau apapun skripsinya, mau kuantitatif, kualitatif, pengembangan, sudah punya jadwal yang bisa dilakukan. Gitu ya. Tujuannya itu kok saya. Ya, harapannya nanti kalian tepat waktu sesuai dengan jadwal on the track ya. Benar. Nah, saya ngebandingin, Pak. Ya bukan ngebandingin, ya, mohon maaf ya. Emang membandingkan apa yang saya lakukan di 2 kelas ini. Kelas yang A nggak sama saya, algoritmanya nggak sama saya, Honeycomb-nya. Kayaknya mereka kaget deh kerja sama saya ini. Ya, karena memang ditagih hampir tiap pekan dan sebagainya. Kalau kalian kayaknya tahan banting dengan saya ini kayak bagus-bagus nih. Walaupun Anin pusing, Pak, saya do metnum kemarin sama ini. Tapi kayaknya, alhamdulillah saya ngeliat hal yang baik dari kelas yang ini ya. Mudah-mudahan bisa bertahan dengan baik, bahkan ditingkatkan etos kerjanya, apa namanya, effortnya ditingkatkan lagi, sehingga nanti akan dapat hasil yang diharapkan, gitu ya. Mengapresiasi yang dilakukan sudah baik, lanjutkan kembali. Timelinenya tetap pada jalur. Mudah-mudahan pekan depan kalau nanti Askal lihat jadwal akademik ya, bisa nggak mundur 1 pekan? Kalau nggak bisa mundur, berarti mau nggak mau pekan ini dianggap 2 pertemuan dengan kerja mandiri yang develop. Jadi pekan depan tanggal berapa ya? Libur ya pekan depan ya? Libur kayak pekan depan ya? 1 Mei kan ya? Iya, 1 Mei Mei, dia Kak. libur kan? Iya, libur tuh. Jadi pekan depan ya sebagai itu aja kalau gitu sebagai apa namanya tahap develop aja untuk bekerja mandiri. Kan pekan depan libur kan ya? Ya. Jadi silakan diatur nanti untuk pekan berikutnya baru progres tahap develop. Karena yang kelas sebelah itu kendala di perizinan. Ada beberapa yang belum ke lapangan untuk observasi malah sampai pekan kemarin. Kalau kalian beda pergerakannya karena sudah tahu celah-celahnya. Alhamdulillah sudah lebih baik. Terima kasih, Pak. Gitu ya.
Jadi sekali lagi mengapresiasi yang sudah kalian lakukan. Terima kasih banyak sudah bisa mengikuti jalur sudah ditetapkan dan sepakati bersama. Ketemu lagi 2 pekan yang akan datang, ya. Kalau untuk progres reportnya, kalau mau diskusi, konsultasi, atau ngobrol, mau curhat juga boleh, ya. Tinggal hubungi layanan di bawah ini. Ada ya? Saya lihat ya. Ya, itu aja. Kalau ngobrol sama saya santai aja. Selama saya bisa, insya Allah saya layani. Terima kasih. Salam sehat semua. Ketemu lagi 2 pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih Pak. banyak makasih Bapak. Pak. Terima Makasih banyak Oke, Bapak. pamit ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.